تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan. Alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat pada hari ini untuk bisa sharing ilmu terkait wabah corona yang saat ini sedang melanda Indonesia. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menganugerahkan berbagai macam solusi untuk segala masalah, untuk segala bencana ataupun musibah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas bagaimana menghadapi persoalan wabah corona baik dari sisi medis maupun dari sisi syariat bersama Ustadz Dr. Rayhanul Bahrain MSc SPK Hafizahullah Ta'ala. Untuk selanjutnya demi memanfaatkan waktu kita langsung saja untuk memulai kajian live streaming kita pada hari ini. Dan kepada jamaah yang menyaksikan diharapkan agar dapat mencatat atau memperhatikan dengan seksama, dan juga bagi yang ingin bertanya dapat melalui chat WA di nomor 081 917 612 671. Sekali lagi bagi para jamaah atau audiens yang ingin bertanya langsung bisa melalui chat ke WA nomor 081 917 612 671. Insya Allah kita akan memperbanyak sesi pertanyaan interaktif. Langsung saja Ustadz, mungkin waktu dan tempat Anda persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat ya, para pemirsa yang menonton acara live streaming kita yang semoga dirahmati, disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas bagaimana kiat ya, menghadapi virus wabah corona. Dan insya Allah kita akan bahas bagaimana pembahasan syariat dan bagaimana pembahasan secara medis. Para jamaah sekalian ya, apabila saya ingin berterus terang, pembahasan yang ingin saya sampaikan ini cukup banyak ya, bahkan sangat banyak. Sedangkan waktu kita ini hanya kurang lebih 1,5 jam ya, menjelang sampai maghrib. Oleh karena itu sebagaimana tadi yang disampaikan oleh presenter kita ya, Khairul, kita akan nanti memperbanyak tanya jawab dan saya pun akan berusaha mempersingkat apa yang saya sampaikan, dan mungkin mohon dimaklumi nanti saya akan menyampaikan poin-poinnya aja dan tidak berpanjang lebar, serta mungkin saya akan men-skip ya beberapa dalil-dalil, saya tidak bacakan semuanya. Baiklah para jamaah sekalian, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui ya, negara kita tercinta sudah terkena dengan wabah ya, corona atau dengan nama resminya COVID-19, dan info terakhir yang sudah kita dapatkan sekitar 200 sekian di Indonesia tercinta ini, dengan angka mortality rate ya, atau angka jumlah yang meninggal dibandingkan kasus sekitar 8% ya. Dan ini informasinya yang tertinggi di dunia, dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tobat ya, tetap kita berkonsultasi dengan para ahli di bidang kesehatan dan juga para ustadz-ustadz kita mengenai corona ini, dan tetap kita bertobat, meminta kepada Allah supaya Allah segera mengangkat wabah corona dari Indonesia dan seluruh dunia.
Baiklah para jamaah, mungkin kalau sekedar sejarah ya, ceritanya bagaimana bisa sih kok ada virus corona ini, memang ceritanya cukup panjang ya. Cukup panjang. Kita tahunya namanya wabah corona ya, atau coronavirus. Perlu diketahui ya, coronavirus ini jenisnya sangat banyak. Ya, jenisnya sangat banyak. Dan salah satu variannya atau variasinya ini adalah corona COVID-19. Ya, dan memang corona ini punya sejarah menjadi beberapa penyakit-penyakit wabah. Contohnya misalnya di tahun 2003 ada, kita dengar beritanya, wabah SARS. Ya, wabah SARS. Ini juga jenis coronavirus juga. Ya, wabah SARS. Nah, sedangkan yang sekarang COVID-19 ini nama resminya, sebelumnya namanya wabah SARS-2. Jadi ini adalah adiknya dari wabah SARS yang tahun 2003. Memang yang menginfeksi virusnya sama, tapi variannya berbeda. Demikian juga mungkin dulu kita pernah dengar ya, ada wabah MERS, Middle East Respiratory Syndrome ya. Dulu sempat mengenai beberapa negara Timur Tengah, ini juga wabahnya virus juga. Ya, jadi perlu diketahui para jamaah sekalian ya, kaum muslimin, coronavirus ini bermacam-macam. Ada yang dia menginfeksi manusia, ada yang menginfeksi hewan, dan ada yang menginfeksi manusia gejalanya cuma batuk, pilek ya, tidak terlalu menjadi wabah yang menyebar dengan cepat. Ternyata ada juga yang menjadi wabah seperti SARS 2003 dan sekarang corona. Ya. Jadi ini perlu dipahami ya. Sehingga ini yang perlu saya luruskan juga ya. Jadi kadang-kadang sudah ditemukan obat corona ya. Kemudian ada disinfeksi ya. Corona tulis apa ya? Mengobati coronavirus, mengobati ini ya. Ini perlu kita lihat ya. Jadi walaupun tulisannya disinfeksi ya untuk coronavirus, tetapi belum tentu bisa untuk coronavirus yang jenisnya COVID-19 yang sekarang ini. Ya, jadi belum tentu ya, karena saya dengar berita ada gambar gitu disinfektan ya, bisa untuk SARS katanya ya, tapi belum tentu bisa untuk COVID ya. Nah, ini yang ilmu-ilmu seperti ini yang perlu kita diskusikan ya, kita tanya. Dan juga nanti ada sesi yang pengen saya tekankan ya bagi para jamaah kaum muslimin ya. Hendaknya ya corona ini, wabah ini bukan hanya virusnya yang menyebar dengan cepat. Tetapi ternyata berita yang tidak valid alias hoax juga menyebar dengan cepat. Ya, akibatnya apa? Yang pertama bisa jadi menimbulkan kepanikan. Panik buying ya, membeli macam-macam, takut berlebihan. Kemudian juga hoax juga ya, yang terkait dengan agama juga bisa juga ya, munculnya beberapa hadis-hadis palsu ya, misalnya akan ada di akhir zaman ya umatku yang akan selamat dari wabah dengan menjaga wudhunya, ini hadisnya la aslalahu ya, ini banyak ditanyakan dan sebagainya. Nah, sehingga nanti kita akan fokuskan ya terkait berita hoax ini di akhir-akhir ya. Apa saja hoax yang menyebar, apa saja yang, dan kita akan jelaskan nanti. Intinya para jamaah sekalian, ketika mendengarkan berita, pertama kita tanya dulu kepada ahlinya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan langsung dipercaya, dan jangan langsung di-share juga. Begitu ada tulisan, terlebih gak ada penulisnya, ya ini dalam agama Islam, ilmu mustalah hadis, majhul, tidak dikenal penulisnya. Kemudian yang kedua, sekiranya ada penulisnya atau ada yang berbicara, kita lihat dia kompeten apa tidak ya. Jadi mirip seperti ilmu diroyah wiroyah dalam mustalah hadis, kita melihat perawinya apakah kompeten atau tidak, thiqah atau tidak. Karena tidak semua dipercaya ya, seperti contohnya ada katanya corona ini konspirasi. Kenapa? Karena ada videonya orang masuk jin di ruqyah kemudian ngomong gitu ya. Ya, orang yang di ruqyah ngomong, kemudian katanya ini adalah konspirasi, virusnya buatan Cina, sudah dibuat sebelumnya, kemudian nanti akan diproduksi
anti vaksin besar-besaran, kemudian nanti akan dijual, konspirasi dan sebagainya. Kan ini sangat jelas para jamaah sekalian, ya. Ucapan jin jangan langsung dipercaya, ya. Jadi banyak yang menghubungi kita dan ustadz-ustadz, ini benar apa enggak, ya. Jadi intinya kita tanyakan kepada ahlinya. Kalau bidang kesehatan tanya pada ahlinya, khususnya teman-teman di bidang paru, di bidang mikrobiologi, termasuk di bidang saya juga, ya, spesialis patologi klinik juga kita mempelajari juga tentang mikrobiologi. Dan kemudian juga jangan lupa tanya kepada ustadz, ya, terkait dengan bagaimana, ya, sholat, ya, banyak fikih sekali, ya, sholat di masjid, kemudian bolehkah kita sholat Jumat, itu banyak. Dan semoga waktunya cukup, ya, saya juga ingin membahas, ya, tapi mudah-mudahan waktunya cukup. Dan saya memulai dengan beberapa poin-poin penting, ya. Ada banyak yang bertanya, ya, ini COVID-19 memang sejarahnya di kota Wuhan, ya, memang sudah ada sejak dahulu, ya, sudah lama, ya, oke. Sudah lama di Wuhan ini sudah terdeteksi, jadi muncul orang-orang dengan gejala tertentu, ya, tapi kok agak aneh, penyakitnya susah dideteksi penyakitnya ini, ya. Ya, akhirnya ternyata setelah diselidiki ternyata memang orang-orang ini punya kecenderungan pernah mampir ke rumah makan, ya, rumah makan yang menjual kuliner ekstrim, salah satunya adalah kelelawar. Ternyata kok mayoritas orang yang kena ini sering ke sana, ada riwayat pernah makan di sana, kemudian juga mereka juga sulit dideteksi, ini diagnosisnya penyakit apa. Ya, akhirnya setelah begitu lama, ya, begitu deteksi, akhirnya dideteksilah virus baru ini, COVID. Dan sekarang penularannya sudah bukan lagi melalui hewan, tetapi lebih efektif lagi antar manusia dengan manusia. Jadi ini masih diperkirakan, ya, karena hewan, ya, dan sebab utamanya, ya, secara kedokteran itu karena ada mutasi genetik, ya. Jadi memang virus ini dia mempunyai kemampuan menyesuaikan hidup dengan lingkungannya. Yang sebelumnya itu berada di hewan, tetapi karena sering dimakan, gitu, ya. Dimakan, kemudian terpapar dengan sel tubuh manusia. Sehingga dia mutasi gennya, menyesuaikan diri sehingga jadilah hostnya di manusia. Yang sebelumnya hostnya itu di hewan, ya, sekarang hostnya pindah ke manusia. Jadi memang virus itu punya host, itu tempat tinggalnya. Jadi misalnya kalau kucing, host, beda, ya, host itu tempat dia tinggal, ya. Jadi walaupun ini kita manusia, ya, di sebelah kita ada tikus, ada kucing, gitu, ya. Nah, kalau itu bukan hostnya, nggak akan bisa pindah ke kucing. Ya, jadi ini prediksi, ya, prediksi dan tentang virus ini sebabnya apa. Oleh karena itulah salah satu cara menghindarinya adalah tadi kita menghentikan makanan-makanan ekstrim, ya. Kemudian juga berinteraksi dengan beberapa hewan-hewan yang dicurigai. Ini cara interaksinya, dan kita bersyukur alhamdulillah sebagai seorang muslim, ya, ini benar-benar menunjukkan benar-benar agama yang turun dari Allah dan dari Allah melalui Rasulnya, ya. Benar-benar ajaran Islam menjaga kita makan, ya, kita apa yang diharamkan itu pasti jelek bagi manusia. Oleh karena itu kan ada kaedahnya, ya, ad-dinu mabniun alal masoleh fi jalbiha wa dar'il lil qabaih. Ya, jadi agama ini pasti dibangun di atas maslahat, baik itu bagaimana cara mendatangkannya maupun menolaknya. Jadi apapun syariat ini pasti untuk kebaikan kita. Baik itu kita sudah tahu kenapa dilarang maupun kita belum tahu apa maslahatnya. Yang penting kita percaya dulu. Oleh karena itulah para sahabat dulu sami'na wa ata'na, dan alhamdulillah, ya, agama Islam nggak diajarin, ya, makan kelelawar, haram, ya. Dan makan ekstrim, makan ular, makan tikus apalagi, ya, waliyadzubillah. Baiklah para jamaah sekalian. Kemudian sekarang ini dalam istilah ilmu epidemiologi, ya, kita jadi terkenal istilah ini, ya, ada namanya pandemi, ya. Jadi corona ini, wabah COVID-19 sudah menjadi pandemi, ya. Maksudnya apa sih pandemi, ya? Jadi dalam ilmu epidemiologi itu ada namanya endemik, kemudian ada epidemik, kemudian ada pandemik. Nah, kalau endemik, gitu, ya, itu penyakit ini ada terus.
tapi tidak melonjak drastis. Contohnya apa? Demam berdarah. Ya. Kemudian malaria, ini di Indonesia ada terus, tapi nggak melonjak drastis. Ini endemik namanya ya. Kemudian ada epidemik, dia ini melonjak drastis tapi pada daerah tertentu. Ya, misalnya pernah ada campak tiba-tiba di suatu daerah meningkat tiba-tiba, ini sudah epidemik. Nah, virus corona inilah baru disebut dengan namanya pandemik ya. Pandemik artinya apa? Seluruh dunia sudah ada dan tidak ada satu tempat pun yang terjamin bisa kena. Dan sudah menular antar manusia serta sudah tercatat korban kematian. Ya, sudah tercatat korban kematian. Ya, ini tentang corona ya. Baiklah, kita lanjut sedikit ya. Kita agak cepat sedikit. Kemudian gejala utama corona ini apa sih? Nah, ini banyak yang bertanya-tanya. Jadi saya juga terus terang banyak dapat konsul ya, Pak Dokter, saya demam gitu ya. Batuk-batuk, pilek-pilek nih, aduh saya corona enggak gitu ya. Ada yang susah tidur malah. Kenapa? Karena pasien yang kena ini pertama serba takut ya. Mau terus terang enggak enak juga gitu ya. Takut ya, takutnya nanti begitu terus terang ke dokter, Anda kena, langsung diisolasi, aduh diisolasi, kemudian nggak jumpa anak, nggak jumpa istri, kebayang 14 hari di ruang isolasi, aduh, jadi dia takut gitu ya, jangan-jangan kena apa enggak ya. Tapi tetap kita sarankan ya, begitu ada gejala yang kita jelaskan ini segera lapor, ini bukan untuk Anda saja, tapi untuk keluarga tercinta, anak-anak di sekitar Anda, orang tua yang lebih rentan kena, kemudian kaum muslimin. Jadi sangat disarankan ya ketika ada gejala seperti ini, dan nanti kita akan jelaskan juga lebih lanjut ya, ini segera melapor ya untuk kebaikan kita bersama. Nah, gejala corona, apa saja gejalanya? Jadi ada namanya gejala mayor dan gejala minor ya. Ada gejala mayor itu gejala yang mendominasi, gejala besar, dan ada gejala minor. Yang pertama gejala mayor ya. Gejala mayor ini paling pertama adalah demam. Demam ini sampai 88%. Ini gejala utama ya. Mungkin saya sebutkan dulu ya. Demam 88%, batuk 68%. Jadi maksudnya 88% yang kena COVID ini dia demam pasti. 12%-nya nggak demam. Jadi gejala utamanya demam, batuk 68%, mialgia itu nyeri otot ya, nyeri otot, pegel-pegel bahasa kita ya, itu 35%, dan sesak napas 12%. Jadi ingat 4 gejala ya, demam, batuk, pegal-pegal, sama sesak napas. Ini gejala utamanya ya. Kemudian ada gejala lain ya yang diikutin, gejala minor namanya ya, seperti sakit kepala, diare, mual, muntah, ini di bawah 10% ya. Nah, sehingga ya para jamaah kaum muslimin, kalau ada ya, pertama ada gejala demam ya, kemudian batuk tambah sesak napas gitu ya, ini segera mungkin periksakan ya, jangan khawatir ya, karena nanti kita jelaskan lagi ya, 80% bisa sembuh sendiri. Ini kabar baik, tapi nanti ada kabar buruk juga, kita harus terima gitu ya. Jadi laporkan ya, jangan sampai takut, jangan sampai apa, ini demi kebaikan kita semua. Jangan sampai tidak melapor, di rumah positif COVID, menularkan dan ini menular dengan cepat. Yang dikhawatirkan dari wabah ini terkadang bukan penyakitnya, tetapi menular dengan cepat, ini yang paling dikhawatirkan. Ya, ini yang paling dikhawatirkan. Nah, jadi 88% ya. Dan juga gitu ya, gejala-gejala ini muncul ini setelah bahasanya namanya masa inkubasi. Jadi ada namanya masa inkubasi, masanya adalah 14 hari. Jadi setelah terpapar virus, ini ada waktu 14 hari untuk inkubasi sampai mulailah muncul gejala-gejala utama. Walaupun selama 14 hari ini ya, ini bisa jadi ada muncul gejala-gejala ringan, tetapi muncul utamanya adalah 14 hari ini muncul gejala. Ya, 14 ya. Jadi 14 hari ya muncul gejala yang kita sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu ya, selama 14 hari ini ya, ini kita bisa katakan namanya carrier. Dia membawa virus tapi gejalanya tidak muncul.
tidak kelihatan, dan inilah yang lebih kita khawatirkan 14 hari ini. Itulah kenapa program pemerintah kita bahkan hampir seluruh dunia ya 14 hari di rumah. 14 hari lockdown, 14 days ya supaya tetap di rumah. Kenapa? Iya, bahasanya dengan social distance gitu ya. Nanti kita jelaskan lagi ada lockdown, social distance, dan ternyata Islam ya. Jadi waduh banyak yang menjelaskan ini ya. Ya kita satu-satu. Oke, ini 14 hari dulu ya. 14 hari. Oleh karena itulah sangat kita sarankan bagi para jamaah kaum muslimin ini kita sama-sama mendukung program pemerintah, program dunia. 14 hari ini kita jangan keluar dulu. Kalau nggak ada urusan-urusan penting nggak usah keluar dulu. Tahan dulu, jangan jadi kesempatan ajang liburan ya, ada berita liburan corona ke pantai gitu ya. Ini Dan jangan puncak ini. juga. Ya, dan sebagainya, pokoknya nggak ada urusan di rumah aja. Ya, kenapa ini memutus 14 hari ini? Karena misal contoh begini. Ini 14 hari. Kemudian dia carrier ya. Kalau dia selama 14 hari di rumah saja, dan alhamdulillah di rumah itu mungkin karena nggak keluar, nggak capek, makan terus, istirahat yang cukup, nggak kerja, nggak lembur, maka dia di rumah. Ya, artinya teman yang di rumah bisa dengan imunitasnya bisa jadi nggak kena. Ya. Dan akhirnya kalau seandainya dia kena, dia cuma berada sekitar situ aja. Tapi kalau 14 hari akhirnya dia keluar, jalan-jalan ke bandara, nge-mall, arisan gitu ya. Dia apalagi seperti kita ketahui ya, menular bisa dengan salaman, kemudian berada di benda, dia akan bertahan ya. Dipegang sama orang lain benda tersebut, kita kasih HP, kita kasih apa, nyebar. Ini percuma 14 hari program pemerintah ini. Ya, karena dia masih bisa membawa gitu ya. Tapi kalau semuanya kompak kita semuanya 14 hari dan kita berharap bisa meminimalkan. Jadi ini program 14 hari ini bukan sepele. Ya hendaklah kita jangan sepelekan, kita bantu pemerintah dan kita bantu teman-teman di rumah sakit ya. Bisa jadi teman-teman semua masyarakat libur, kita di rumah sakit masuk. Saya tadi barusan dari rumah sakit, baru ke sini. Ya. Teman-teman di ruang isolasi, bahkan ada teman-teman perawat yang korban yang meninggal. Mereka ikut masuk ruang operasi. Mereka enggak hanya itu, mereka pulang ke rumah ketemu keluarganya dan sebagainya. Jadi kita bantu teman-teman perawat, teman-teman tenaga kesehatan, dan kita sangat salut ya sama teman-teman berjuang ya, berjuang garda terdepan, dan kita mendoakan semoga segera ditemukan obatnya, segera ditemukan vaksinnya supaya teman-teman bisa lebih merasa aman tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi 14 hari ini cukup penting ya. Nah, kemudian ya tadi kita sebutkan gejalanya ya, 14 hari carrier ya. Jadi ini yang kita khawatirkan 14 hari ini. Ya, belum muncul gejalanya, tapi dia sudah kena dan dia pergi ke sana ke sini. Ya, jadi ini bukan aku nangkutin ya di rumah dan sebagainya, untuk kita bersama meminimalkan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, kemudian ini perlu diperhatikan ya, perlu penting juga. Tiba-tiba ngetren ya istilah pertama ODP. Ya, kemudian istilah PDP. Kemudian istilah suspek, dan akhirnya terkonfirmasi positif. Jadi ada 4 tahap. Saya jelaskan sedikit ya. Oke, jadi namanya ODP, orang dalam pemantauan. Ini adalah orang yang pertama baru pulang dari daerah-daerah wabah. Ya, baru pulang ya dari, atau barusan istilahnya berinteraksi dengan tempat-tempat yang memang tersuspek gitu ya. Jadi misalnya ada orang baru pulang dari Cina misalnya ini. Nah, ini orang ini dalam pemantauan nih. Ya, orang ini ada dalam pemantauan. Dan biasanya untuk orang ODP ini mereka hanya karantina rumah saja. Hanya karantina rumah yang ODP gitu ya. Jadi ini kita perlu jelaskan kenapa? Karena masyarakat perlu paham. Jadi masyarakat juga kaum muslimin ini begitu ada orang baru dari Cina, dia juga kamu di rumah aja gitu. Ya, jadi sama-sama tahu ilmunya gitu kan, biar malah dibiarkan pergi ya, dibiarkan kemana. Jadi masyarakat pun tahu kamu di rumah aja, baru selesai dari daerah yang terindikasi gitu kan. Nah, dia pun juga sadar ini untuk kebaikan kita bersama, bukan apa-apa ya. ODP. Kemudian ada PDP, pasien dalam pengawasan. Nah, inilah pasien dengan pengawasan ini yang dia
ada gejala yang kita sebutkan tadi, ya. Dia demam, batuk, sesak, sesak ngilu, ya. Dan dia baru dari daerah terjangkit. Itu. Ya, baru daerahnya doang. Ini namanya pasien dalam pengawasan. Nah, biasanya ini dia akan ke rumah sakit, ya. Jadi diawasi di rumah sakit. Ini ya. Kemudian baru ada namanya suspek. Suspek ini ada gejala-gejala yang tadi, ya, gejala yang tadi, dan ada riwayat kontak pernah satu majelis, pernah satu ruangan dengan pasien yang positif. Ini suspek. Kalau pasien tadi apa? Pasien tadi hanya daerahnya saja, ya. Kalau PDP, pasien dalam pengawasan, hanya ke daerahnya saja, ada gejala. Ada gejala. Tapi kalau suspek ada gejala dan ternyata setelah pernah berinteraksi. Ya, pernah berinteraksi dengan yang positif juga. Contoh misalnya perawat. Contoh lagi yang suspek ini keluarganya sakit positif. Kemudian dia tiba-tiba keluhan yang sama, ini suspek. Ya, nah kalau suspek ini isolasi. Tetap saja untuk kehati-hatian. Baru yang terakhir namanya terkonfirmasi positif setelah darahnya diambil, dikirim dan diperiksa. Dicek medis seperti itu. Cek medis ini setelah darahnya dicek, ya, dengan alat khusus dan ternyata positif. Ini baru disebut positif COVID. Ya, jadi 4 tahap. Ini perlu tahu ini, ya. Dan ini juga saya perlu jelaskan juga, ya. Untuk mendeteksi positif, ya, itu tidak harus dengan alat khusus. Ya, alat khusus. Dan hanya yang bisa sampai saat ini hanya dengan menggunakan pemeriksaan PCR, polymerase chain reaction. Ini sudah pemeriksaan tingkat gen. Dan alatnya ini memang alatnya sangat terbatas, ya, baru berada di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, ya, Jawa Tengah, hanya pusat-pusat tertentu saja. Ya, hanya bisa deteksi positif kalau pakai alat PCR. Ini sudah periksa tingkat gen. Nah, ini juga pengen luruskan kalau alat-alat yang lain, ya, ada namanya rapid test, alat tes cepat gitu, ya. Kayak periksa gula, ya, gula tusuk, apa tusuk, itu rapid test. Itu banyak mulai dijual tuh, harganya berapa? Harganya 2 juta, 3 juta itu. Ini tidak mengkonfirmasi positif. Tidak mengkonfirmasi positif. Oh, berarti alatnya seharusnya belum valid. Alatnya belum valid, ya. Alatnya belum valid, dan ini juga kemarin saya saya spesialis patologi klinik, ya, kolegium kita sudah mengeluarkan rilis resmi, ya, rilis resmi itu yang hanya bisa positif dengan PCR. Adapun dengan alat rapid test dan sebagainya itu belum valid, ya. Kita belum tahu sensitivitas, spesifitasnya, dan informasinya itu mayoritasnya hanya mendeteksi antibodi. Dan antibodi belum tentu antibodinya kita temukan antibodi belum tentu antibodinya coronavirus. Apalagi tadi sudah kita jelaskan coronavirus banyak jenisnya, ya. Nah, ini informasi yang cukup penting, ya, tentang tentang ODP, PDP, suspek dan sebagainya. Oke, kita lanjut, ya. Tidak terasa udah setengah jam, ya. Oke. Sekarang cara pencegahannya ini kan kiat, ya. Kiat kita menghindari virus corona, ya. Sekarang cara pencegahannya kita akan bahas, ya, secara singkat bagaimana secara syariat dan medisnya, dan bahkan, ya, dalam pelajaran tauhid kita, ya, dijelaskan ada yang namanya sebab syar'i dan sebab kauni. Bahkan dalam bentuk kesempurnaan tauhid seseorang, ya, seseorang ini harus menempuh kedua sebab ini, baik itu sebab syar'i maupun sebab kauni. Dua-duanya ditempuh, dan memang akan kita jumpai nanti ada salah satu pihak yang bahasanya gulu berlebihan atau bahkan dia tafrid, meremehkan, ya, gulu tetap terhadap dua hal ini. Ya, jadi kita harus tempuh sebabnya. Saya jelaskan secara singkat, ya, sebab syar'i, ya. Sebab syar'i maksudnya adalah syariat menyatakan ini adalah sebab yang bisa kalau kita tempuh akan muncul musababnya, hasilnya, ya. Ini namanya sebab syar'i. Kemudian ada sebenarnya sebab kauni. Sebab kauni adalah seperti sunnatullah bahasanya, ya. Sunnatullahnya. Seperti kalau kita api dikasih air, ya mati gitu, ya.
Kemudian juga dengan penelitian gitu, misalnya kita demam minum paracetamol, ini kemudian demamnya turun dan semua sudah merasakan, ini namanya sebab kauni. Jadi dua-duanya ini kita tempuh ini. Baik sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i kita jelaskan nanti, sebab kauni adalah dengan mengikuti anjuran ahli dalam dunia kesehatan. Dua-duanya, dan jangan sampai timpang sebelah. Sebagian ada yang hanya menempuh sebab syar'i saja. Ya, sebab syar'i cukup dengan berdoa, cukup dengan habatus sauda, nanti kita jelaskan. Ya, nggak mau ini, nggak usah cuci tangan, nggak usah pakai masker, ya. Kita hanya takut kepada Allah saja katanya, misalnya gitu ya. Sebagian lagi ada yang tidak menempuh sebab syar'i, hanya ini saja, nggak pernah berdoa kepada Allah, tidak baca zikir petang, nggak benar. Yang benar dua-duanya, dan ini semua ada dalam pelajaran tauhid, bahkan menunjukkan kesempurnaan tawakal kita. Dua-dua ini harus ditempuh. Kita bahas dulu yang pertama, sebab syar'i, cara mencegah wabah corona ini sebab syar'i. Yang pertama, para jamaah dan kaum muslimin, pertama dengan kita berdoa kepada Allah. Tentunya memang sebabnya virus ini genetik, ya, mutasi genetik, kemudian dari kelelawar. Tapi siapa yang menyebabkan? Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Mampu. Sehingga bagaimana caranya kita tetap berdoa kepada Allah. Ini sebab syar'i yang pertama, ya. Baik doa secara umum, ya, misalnya doa-doa yang sangat banyak, ya, doa-doa kesembuhan. Salah satunya Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila, kusta, dan segala penyakit yang buruk dan mengerikan lainnya. Ya, baik itu kita juga bisa berdoa kepada Allah, dan salah satu yang di beberapa pendapat ulama, kita berdoa ketika sholat, ya, sholat berjamaah, sebagian dengan melakukan kunut nazilah, walaupun ada ikhtilaf di antara ulama, ya. Ada yang bilang mengatakan, ya, kalau hanya kunut nazilah itu hanya kalau kezoliman manusia aja, ya, kita sedang diserang, sedang dizolimi, ya, ini kunut nazilah. Adapun kalau musibahnya dari Allah nggak perlu kunut nazilah. Ya, ini ada yang berpendapat tidak perlu kunut nazilah, tapi ada juga yang nggak apa-apa kunut nazilah. Ini permasalahan fikih, ya, yang kita berlapang-lapang. Kemudian juga sebab syar'i juga, ya, banyak doa-doanya, doa antara lain, ya, yaitu ketika kita mendengarkan berita atau melihat orang yang mendapatkan musibah, kita akan baca doa alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang menimpamu dan memberikan keutamaan kepadaku atas makhluk lainnya. Yang doa ini kita baca ketika kita mendapatkan atau melihat orang mendapatkan musibah, penyakit, ya, agar kita tidak mendapatkan musibah atau penyakit yang serupa, ya. Jangan lupa baca doa ini. Dapat berita, dengar ini, baca doanya, ya. Dan insya Allah banyak di buku zikir pagi azkar, ya, zikir dan doa-doa, ya. Kemudian para jamaah juga sebab syar'i selanjutnya, kita juga jangan lupa zikir pagi dan petang, dan ini jangan diremehkan para jamaah, ya. Jangan diremehkan. Jadi kebiasaan ini kita benar-benar memohon kepada Allah, dan betapa banyak, ya, hikmah dari musibah, gempa bumi, wabah. Hikmahnya adalah menunjukkan tidak ada tempat berlindung wala manja, tidak ada tempat berlindung, malja, tidak ada tempat kita meminta pertolongan, yaitu kepada Allah. Ini benar-benar Allah membuktikan hikmah musibah ini, gempa bumi kah atau apa, saat itu juga siapapun hanya meminta kepada Allah. Ini hikmah musibah. Kita harus kembali kepada Allah. Mungkin mall ditutup, bisa jadi masjid ditutup, bisa jadi pusat perbelanjaan ditutup, tetapi pintu taubat dan pintu kembali kepada Allah tidak pernah ditutup. Ini ada hikmahnya. Betapa banyak ketika bumi bergoncang, bergerak, siapapun itu, ya, baik, buruk, preman, orang yang paling bejat sekalipun, pendosa, mujrim, semua saat itu, detik ketika bumi bergoncang, semua menyebut Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu juga dengan hikmah wabah ini, ya, tidak ada yang bisa mencegah. Kita menunjukkan kita berbagai macam teori-teori, tetap, ya, dengan ilmuwan akhirnya menjadi dunia. Hanya Allah tempat kembali. Ya, kita benar-benar minta kepada Allah, bertobat.
kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta, ya, salah satu sebab syar'i selanjutnya bertobat, ya. Tidaklah bala itu turun kecuali karena dosa, tidaklah bala itu diangkat karena istighfar kepada Allah. Sebab syar'i selanjutnya tadi zikir pagi petang sangat banyak. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini kita baca 3 kali zikir pagi dan petang, dan hadisnya mengatakan niscaya tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakainya. Dan masih banyak yang lain-lain juga. Kemudian juga para jamaah juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab syar'i selanjutnya kita bisa menggunakan tibun nabawi. Ya, tibun nabawi. Ya. Baik itu menggunakan madu, ya, habatus soda, ini jelas tibun nabawi, ya. Dan perlu dibedakan, ya, antara herbal tibun nabawi beda, ya. Satunya menisbatkan kepada Rasul, satunya enggak. Ini enggak boleh, ya. Herbal dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Ya, harus ada dalilnya. Contoh misalnya madu habatus soda. Ini jelas nih. Madu jelas dalam Al-Qur'an, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Dari perut madu, dari perut lebah tersebut, ya, keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Madu macam-macam, ya, warnanya. Fihi syifa'ul linnas, ya. Ini ada kesembuhan. Demikian juga habatus soda, inna hadhihi habatus soda syifa'un min kulli da'. Ya, sesungguhnya habatus soda ini obat segala macam penyakit, ya, illa asam, kecuali kematian. Di riwayat yang lain illa haram, kecuali tua. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa madu habatus soda bisa menyembuhkan, bah, atau mencegah wabah? Bisa apa tidak jawabannya? Jawabannya tentu bisa. Jelas dalilnya. Fihi syifa'ul linnas. Hadisnya juga demikian, ya, syifa'un min kulli da'. Tetapi permasalahannya para jamaah kaum muslimin, ya, konsep tibun nabawi yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahkan dalam kitab beliau Tibun Nabawi maupun Zadul Ma'ad. Konsep tibun nabawi ini perlu yang namanya dosis. Jadi Ibnul Qayyim sendiri yang nulis kok, ya. Minum madu, minum habatus soda tanpa dosis dan tanpa indikasi bukan konsep tibun nabawi dan bukan tibun nabawi. Jadi perlu dosis, ya, perlu dosis. Dan ini punya dalil. Dalilnya ada. Dalilnya pernah, ya, seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, saudaranya sakit, ya, sakit diare, ya, sakit diare. Dan, kemudian Rasulullah SAW mengatakan iskihi asalan, kasih dia madu. Dia pun balik ngasih madu, ternyata belum sembuh. Kembali ke Rasulullah SAW lagi, ya Rasulullah, belum sembuh. Iskihi asalan, kasih madu lagi katanya. Sabda Rasulullah SAW. Dia balik, kasih, belum sembuh, balik lagi. Ya Rasulullah, belum sembuh. Beliau mengatakan lagi, iskihi asalan, ya, sadaqallahu wa kadzaba batnu akhika. Sesungguhnya Allah maha benar dan perut saudaramu ini yang dusta. Ya, akhirnya dikasih, akhirnya fasaqahu fabaro'a, akhirnya sembuh, ya. Dan dengan berulang-ulang dikasih, ya, dikasih berulang-ulang madu ini Ibnu Qayyim menjelaskan ini, wa fit taqrari saqihi lil asal ma'nan tibbiyun badiun wa huwa anna dawa yajibu yakuna lahu miqdarun wa kamiyatun bihasbi halat da. Ini penjelasan Ibnu Qayyim. Dengan berulang-ulangnya dikasih madu, ya, ini ada makna tobib nih. Ini konsep tibi, ya, tibiyun ini. Yaitu bahwasanya namanya penyakit itu yajib sesuai kadarnya, dosisnya, dan sesuai dengan keadaan penyakitnya, ya. Jadi bisakah habatus soda dan madu menyembuhkan? Bisa. Sekarang pertanyaannya, berapa dosisnya, ya? Kemudian dosisnya tadi sudah dijelaskan Ibnu Qayyim, nggak bisa pukul rata, ya. Orang dewasa 1 sendok madu katanya, anak kecil 1 sendok juga, gitu ya. Bayi 1 sendok juga, nggak bisa. Dan halatut da, keadaan penyakit, ada yang penyakitnya parah, penyakitnya ringan, penyakitnya ini, nggak bisa semuanya 1 sendok madu, nggak bisa. Ini penting. Pertanyaan selanjutnya, dari mana kita tahu dosisnya? Yang pertama, tanya ahli tibun nabawi. Ingat, ahli tibun nabawi, ya, yang benar-benar pakar. Setahu saya, ya, di
Saudi ada sekolahnya 2 tahun khusus Tibun Nabawi, khusus, nggak campur herbal dan sebagainya. Ya, dan mereka sudah punya ijazah dan sebagainya, tanya dosisnya. Ya, dan sampai sekarang setahu saya belum ada yang mengklaim ya. Kalau mau klaim, kalau mengklaim kita akan coba gitu. Ya, belum ada yang mengklaim sampai sekarang kan yang kedua. Yang kedua adalah dengan melakukan penelitian. Karena yang namanya penelitian ini nggak bisa sebentar ya, bukan seperti pesan nasi goreng yang tolong dong, pesan besok jadi ya, obatnya nggak bisa. Demikian juga vaksin, tolong dong besok vaksinnya jadi ya, besok ya. Ya, nggak bisa, penelitian yang lama gitu. Lama sekali. Ya. Jadi ini tentang habatus Tibun Nabawi ya. Jadi ini perlu penelitian ya. Nah, demikian juga dengan para jamaah sekalian, banyak yang saya bertanya ya. Bahkan konsep ini pun, dosis dan indikasi ini juga pada herbal. Pada herbal juga. Seperti banyak pertanyaan, ternyata ada tulisan tuh. Ya, bawang putih. Ya, ini resep dari Cina katanya ya. Beneran nggak dari Cina gitu ya? Cina Indonesia mungkin gitu ya. Ya, cara mencegah atau mengobati virus corona adalah dengan minum 8 siung bawah putih gitu ya. Diminum kayak gini-gini kan ya, ini resep katanya nih. Nah, kita harus kritis sedikit ini istilahnya ya. Tadi dijelaskan oleh ulama kita, perlu dosis dan indikasi. Pertama, apakah 8 siung ini dipukul rata semuanya? Jadi anak baru lahir juga 8 siung gitu ya, anak kecil 8 siung, yang dosis jelas. Kemudian yang kedua, ukuran siung kan beda-beda tuh. Ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Nah, ini jadi dosisnya yang jelas gitu kan ya. Jadi kalau ada yang mengklaim gitu ya, ada yang mengklaim ini herbal ini bisa, gitu ya. Obat ini bisa. Nah, ini kita perlu kritis sedikit ya. Dosisnya bagaimana, ukurannya bagaimana, ya kita perlu tahu gitu ya. Jadi jangan mudah termakan. Kadang-kadang itu ya minum bisa dengan jahe, kunyit dan sebagainya. Tiba-tiba orang langsung borong semuanya gitu ya. Habis di pasar. Habis katanya gitu kan. Nah, ini perlu tahu dosisnya bagaimana dulu. Kemudian cara meramunya, dibakarkah, disaringkah, direbuskah, berapa. Nah, ini yang perlu kita mungkin ya, kalau untuk sekedar meningkatkan daya tahan tubuh bisa jadi. Ya, bisa jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, temulawak, jahe, madu. Tetapi mengklaim ini obat dari virus corona COVID sekarang, nah ini yang kita khawatirkan tidak benar ya. Butuh penelitian. Butuh penelitian, dan khawatirnya juga bisa termasuk kategori berdusta juga bisa jadi ya. Itu ya. Nah, ini yang perlu penting juga. Nah, demikian juga ya. Demikian juga dengan sebab syar'i selanjutnya, cara mencegah adalah misalnya minum air zam-zam ya. Berdoa, contohnya ya ada hadisnya ma'u zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam sesuai dengan niat peminumnya, enggak apa-apa kita berdoa kepada Allah, minum zam-zam, berdoa ya. Ya, enggak hanya kita aja ya, berdoa semoga yang punya zam-zam di rumah berdoa ya, semoga saya disembuhkan dari virus COVID, ya, saya dijauhkan dan Indonesia khususnya dijauhkan, disembuhkan, dan seluruh dunia enggak apa-apa karena sesuai dengan niat peminum. Kemudian yang paling penting juga cara kita menghindari virus corona adalah kita bertobat tadi sudah ya. Dimulai dari kita sendiri dulu. Kita berdosa, para jamaah. Saya juga pendosa, terlebih ketika saya sendiri, ketika jamaah sendiri itu kita banyak dosa kita ini. Bertobat kepada Allah ya. Ya, sebagaimana kita banyak berdosa di saat sendiri, berbanyak juga istighfar di saat sendiri. Saat sendiri. Di jalan, sedang naik motor sendiri, di mobil kita, dari sana, dari rumah ke sini kita istighfar di mobil sendiri. Berbanyak ya. Karena kita banyak berdosa sendiri di saat sendiri. Kita akui, saya pun banyak. Ya. Solusinya istighfar di saat sendiri, terlebih sholat malam dan sebagainya, bertobat, dimulai dari diri, ajak keluarga, ajak kaum muslimin, dan kemudian juga kita menghindari ya, kita menghindari banyaknya maksiat-maksiat ya, karena wabah memang muncul karena maksiat ya, karena muncul maksiat. Wabah ini karena dijelaskan oleh para ulama karena munculnya sebabnya adalah munculnya fahisyah ya, benar fahisyah yang berat ya. Fahisyah yang berzina, kemudian juga ini mohon maaf ya, dalam Islam LBGT. Ini salah satu juga penyebab munculnya dari wabah yang sudah lama diingatkan oleh para ulama-ulama kita ya. Dan kemudian juga ya tadi ya ada fahisyah, menyebarkan fahisyah akan terjadi ya, akan muncul ya wabah
kemudian muncul auja ya, lam takun fi ummatin qad madot ya, tidak pernah ada di umat-umat sebelumnya ya. Apabila tazhar lam tazharil al-fahisyah, kalau muncul fahisyah ya, kemudian dilakukan terang-terangan gitu ya. Nah, ini kita juga berusaha ya melakukan, dan juga kita pun jangan cuek banget. Jangan cuek, kita berusaha menasihati dengan cara yang baik ya, dengan sesuai dengan posisi kita ya, kita bisa menasihati, mencegah sesuai dengan porsi dan wewenang kita gitu ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf sesuai dengan wewenang ya, wewenang kita. Kalau kita ini cuma warga biasa, jangan tiba-tiba hancurin diskotek sendiri ya. Itu sesuai wewenang kita ya. Itu wewenangnya ulil amri. Kenapa kalau kita cuek? Karena wabah juga bisa mengenai orang-orang soleh. Ya, musibah juga bisa mengenai orang-orang soleh. Ya, dalam Al-Quran di Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap fitnah, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zolim saja secara khusus, bahkan orang-orang soleh. Bahkan Zainab pun istri Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, anahliku wa fina solihun, ya Rasulullah, apakah kita juga binasa sedangkan di sekitar kita banyak orang-orang soleh? Jawaban Rasulullah SAW, ajal, iya ya, idza kasural khobath, kalau sudah banyak dia khobas, kerusakan ya. Jadi ini sebab-sebab syar'i ya yang kita tempuh ya, semoga bisa menjaga kita, keluarga dan Indonesia dari virus corona. Kemudian kita perlu lanjut lagi ya. Kita ternyata perlu mengkombinasi keduanya ya, sebab syar'i dan juga sebab kauni. Ya, dan ini bentuk tawakal ya. Bentuk tawakal. Ya, kita juga sebab kauni ya. Jangan sampai tadi ya, hanya sebab kita hanya takut Allah katanya. Berdoa saja. Nggak usah cuci tangan, tetap pergi ya, tetap tablik akbar di daerah yang rentan gitu. Kita hanya takut Allah ya, daerahnya rentan, kemudian banyak, kemudian pemerintah bahkan ahli pun ya kesehatan sudah menganjurkan jangan sholat jamaah di situ ya, ditunda dulu sholat jamaahnya, tapi tetap saja ya, enggak, kita takut Allah saja. Zikir pagi petang enggak, dua-duanya kita tempuh beberapa sebab kauni ini. Kenapa demikian? Karena dulu pernah kejadian ada wabah di Syam di zaman khalifahnya Umar bin Khattab. Taun, ya, wabah taun yang saat itu 2.500 meninggal. 2.500 meninggal. Dicatat dalam sejarah. Saat itu yang menjadi gubernur ya di sana, pemimpin ya, adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan beliau pun meninggal di sana. Kemudian gubernur selanjutnya juga saat ya Mu'az bin Jabal pun meninggal juga. Jadi dua-duanya meninggal. Ya, dua-duanya meninggal. Sekarang pertanyaannya, apakah dua sahabat yang mulia ini zikir pagi petang? Apakah mereka ini selalu berdoa pada Allah? Apakah dua ini selalu sholat, selalu berdoa untuk penduduk Syam saat itu? Apakah mereka ini berdua ini nggak pernah melakukan maksiat? Jarang melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Jarang, tapi masih kena apa enggak? Masih kena. Oleh karena itu sebab syar'i saja tidak cukup, perlu dikombinasikan dengan sebab kauni. Ya, sehingga ini jawabannya bagi yang mengatakan kami hanya takut kepada Allah. Ya, sahabat saja kena. Mereka zikir pagi petang. Bahkan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini sebutannya aminu hazil ummah, orang kepercayaan umat ini. Ya, ini gimana, apa yang kurang coba Abu Ubaidah bin Jarrah nih? Itu gelar dari Rasulullah SAW. Orang kepercayaan umat ini. Sehingga Umar mengatakan, kalau seandainya Abu Ubaidah ini Al-Jarrah masih hidup, ya saya meninggal, saya serahkan khalifah ini kepada dia. Sehingga kalau saya ditanya sama Allah nanti, saya bilang saya sudah kasih sama aminun hazil ummah. Saya berlepas diri sudah. Santai saya. Nah, beliau ini yang amin saja nih, doanya tidak dikabulkan sama Allah. Ya, kita pasti yakin saat itu dia pasti berdoa kepada Allah, bangun sepertiga malam nih Abu Ubaidah nih. Aminun hazil ummah, minta sama Allah, dikabulkan tidak sama Allah? Belum dikabulkan. Enggak dikabulkan sama Allah. Dengan hikmah. Bahkan beliau pun meninggal. Jadi pentingnya dikombinasikan. Syar'i dan kauni. Dengan sebab-sebab kauni dikombinasikan ya. Barulah datang
gubernur selanjutnya Amr bin As. Nah, Amr bin As ini menempuh sebab Kauni juga. sebab kauni. Saat pemerintahan beliau, barulah beliau perintahkan pada penduduk saat itu semua menyebar ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Karena aku melihat wabah ini seperti api, yang namanya api semakin menyala kalau dia padat ininya yang dibakar katanya. Oh iya, berkumpul satu. Nah, ini pun ditentang sempat ini Amr bin As ini Pendapat ditentang beliau. sama sebagian muslim. Kamu kenapa seperti itu? Kita Berbeda. punya Allah katanya ini. Berbeda dari pendapat. Berbeda. Ternyata Amr bin sahabat As dulu. enggak. Saya ini pernah nemenin Rasulullah SAW. Saya punya ijtihad. Akhirnya di zaman Amr bin As penduduk Syam itu semua pindah, nyebar ke gunung-gunung, nyebar gunung, memperlebar jarak. Oh, social Ya, distancing-nya zaman social dulu. distance. Ternyata social distance sudah ada dalam Islam, masya Allah. Subhanallah, masya Allah. Ya, sudah dilakukan oleh orang-orang dulu. Nyebar ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, diperjebat jaraknya. Dan alhamdulillah, ya ternyata Amr bin As ini berhasil dan hilanglah wabah. Insya Allah ya. Jadi ternyata social distance ini sudah ada dalam Islam zaman dulu. Ya, tinggal disebar, dan saat ini mungkin ya kita nggak mungkin ya nyuruh ke gunung-gunung, suruh kemana, nggak mungkin ya. Diam di rumah aja sudah, ya diam di rumah. Dan memang saat itu Syam saat itu memang kota padat saat itu, kota padat, kota besar saat itu ya. Daerah Syam itu memang daerah subur ya, dan sebelumnya memang daerahnya Romawi ya, itu salah satunya ya. Nah jadi ini kita perlu tempuh sebab kauni ya. Jadi ketika disuruh diam di rumah, social distance, menjaga jarak, ya ini sebab kau nih. Jangan bilang lagi ya ini kita nggak takut sama Allah saja. Kurang katanya. tauhid gitu saja. Atau dituduh malah kamu nggak percaya sama Allah. Tauhidmu mana katanya gitu ya. Tawakalmu mana katanya. Nah ini jadi ya. Jadi masya Allah ya, social distance itu sudah ada dalam diterapkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam sebelumnya gitu ya. Termasuk Amr bin As ini gitu ya. Nah ini subhanallah. Dan salah satu juga oleh karena itu para ilmuwan juga ya menempuh sebab kauni yang lain, yaitu dengan berusaha mencari vaksin. Ya, jadi vaksin ini yang menemukan Ar-Razi ya, ilmuwan Islam. Kemudian disempurnakan di zaman Khalifah Turki Utsmani. Jadi jangan percaya vaksin itu konspirasi, buatan Yahudi, buatan Amerika. Termasuk saya juga ingin meluruskan sekarang bahwasanya corona ini konspirasi ini. Atau ini ada hubungannya sama Dajjal. Jadi jinnya virusnya dibawa sama jin. Sistem Dajjal ini nih. Ini perlu diluruskan ini. Yang ngomong ini bahkan katanya yang berilmu agama katanya ya. Katanya Ustadz. Katanya gitu ya, Masya Allah. Ini kan jangan kita percaya, subhanallah, ini fakta di depan mata. Kemudian faktanya gampang dicari dan jelas ini. Ya, jadi jangan sampai orang-orang sudah percaya ya. Udah percaya dengan teknologi, kita masih hurufat gitu ya. Dan hurufat yang nggak ada dalilnya, nggak ilmiah juga. Nggak ilmiah juga gitu ya. Dan ini mengingatkan saya dulu kepada wabah pes, Black Death, yang wabah terbesar di Eropa. Sebabnya karena hurufat juga. Katanya kucing itu bawaannya setan. Orang Eropa bunuh kucing semuanya. Akibatnya apa? Ya, tikus merajalela. Wabah pes jadi wabah besar di Eropa. Itu karena orang Eropa saat itu dark age, masa kegelapan. Mereka masih percaya tahayul, masih percaya katanya perkataan gereja ya, bumi datar gitu ya. Kalau jauh-jauh nanti jatuh ya. Kita sekarang ya Allah, kenapa kaum muslimin yang balik lagi seperti ini ya? Kita ilmu jelas ini ya. Ilmu jelas, jadi jangan percaya ya. Wabah ini, corona ini konspirasi, buatan Yahudi, Cina sudah buat ya. Buktinya Cina rugi sendiri nih, sudah hancur ekonomi ya. 80.000 orang kebanyakan dari sana korbannya. Iya makanya nggak bisa Cina ya. Kemudian ini seperti virus komputer, tinggal dibuat, dijual vaksinnya. Emang sama virus ya. Ini agak juga ya, bikin senyum gitu ya. Emang sama virus komputer sama virus badan itu emang sama, itu beda gitu ya. Jadi jangan percaya gitu ya. Dan alhamdulillah ya, dan kita doakan juga ini vaksin penemuan kaum muslimin, dan kita berdoa semoga ya para ilmuwan kita baik muslim maupun non muslim dunia ini segera menemukan vaksin dari corona ini ya. Kita minta doa dari para jamaah sekalian ya, berdoa ditemukan vaksinnya dan wabah bisa diangkat, dan petugas kesehatan di garda terdepan mereka bisa lebih nyaman bekerja. Amin ya. Sebagaimana vaksin hepatitis B. Semua tenaga kesehatan pasti vaksin hepatitis B, pasti. Ya, saya vaksin dulu lengkap. Kenapa? Kita pegang darah orang, nggak tahu dia hepatitis apa enggak. Tapi dengan kita vaksin hepatitis B, dengan kita kemudian bertawakal kepada Allah, menempuh sebab, kita nggak apa-apa kena darah
kita sudah insya Allah lah gitu ya. Begitu juga dengan kisah tadi saya sebut wabah meningitis ya. Wabah meningitis ini 1.000 yang meninggal jamaah haji. Jamaah haji. Ustaz. Jamaah haji belum dunia. Ya alhamdulillah setelah itu ditemukan vaksinnya, diteliti dan alhamdulillah sampai sekarang masih diwajibkan ya dalam rangka penjagaan. Tapi sebagian masih aja ya yang konspirasi ya. Kemudian kalau haji umroh kucing-kucingan nggak pakai mau vaksin hepatitis. nggak vaksin malah bayar nyogok supaya dapat kartu kuning gitu ya. Itunya ini enggak, masya Allah ya kan kaum muslimin harus ini ya. Nah kita lanjut lagi ya sebab kauninya ya. Ini jam berapa nih Mas Herul? Jam 17.28. Waduh ya sebentar lagi ya. Padahal materi masih banyak ini materi ya. Ini yang bertanya juga sudah banyak. Sudah banyak ya Allah. Saya selesaikan ini aja deh ya. Kita banyak interaktif aja. Saya selesaikan sebab kauni secara kesehatan ya. Oke bagaimana sekarang secara kesehatan ya. Agar kita bisa terhindar ya. Yang pertama ya. Oke. Yang pertama ya. Kita yang paling utama jangan keluar, ini yang paling utama deh. Dari semuanya sebelum kita cerita panjang lebar. Ini yang paling utama. Jangan keluar jauh-jauh 14 hari ini. Jangan kemana-mana, kalau nggak butuh-butuh banget jangan keluar deh. Ini yang paling utama ya untuk sebab ya. Kenapa? Karena sebab-sebab lainnya nanti kita jelaskan ya. Masker, cuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer ya. Ini tidak menjamin banget. Ya, tidak menjamin banget. Kenapa? Saya jelaskan. Oke, yang pertama masker. Ya. Memakai masker ya. Memakai masker. Pertama, masker itu yang masker bedah, masker yang dijual di pasaran, wajah, baik dari kain ya. Atau katanya cadar katanya nih. Iya, gitu kan ya. Sempat ramai kemarin. Sempat ramai gitu kan ya. Jadi saya juga gimana bacanya ya. Muslimah bercadar lebih terjaga. Aduh, gimana juga bacanya ya. Enggak terjaga. Kenapa? Karena bahan kain cadar, bahkan masker bedah yang kita pakai di mana-mana itu, ini tidak menghalangi virus. Nggak menghalangi. Ya, jadi jangan termakan informasi yang ini, nggak menghalangi virus. Karena virus ukuran sangat kecil, masih bisa lolos. Ya, masih bisa lolos. Yang bisa nggak lolos hanya masker N95. Ya, itu pakaian astronot katanya orang tuh. Hanya itu yang bisa mencegah, itu pun untuk di ruang isolasi saja dan jumlahnya sangat terbatas. Sehingga jangan terpercaya ya sampai borong masker, kemudian kemudian sampai ditimbun maskernya dan sebagainya. Ya ini jangan percaya ya. Jadi itu, dan masker ini pertama ya orang sehat nggak usah pakai masker. Jadi nggak usah khawatir. Kita pakai tembus. Jika masker ini hanya dipakai untuk pertama orang yang punya gejala. Ya, batuk pilek ini dipakai kenapa? Untuk meminimalkan droplet. Penyebaran keluar. Ya, keluar. Jadi supaya dia itu nggak keluar itu, atau haciu gitu nggak keluar. Ya, nggak keluar. Baik itu virus influenza biasa maupun kita khawatirkan COVID gitu kan. Nah, jadi orang sehat nggak usah. Saya pun ke rumah sakit tadi nggak pakai saya. Barusan pulang dari rumah sakit saya nggak pakai. Karena saya merasa saya agak fit. Kemudian nggak sakit, nggak ada gejala apa-apa. Saya juga di rumah sakit, yang penting cuci tangan yang pentingnya. Ya, jadi nggak usah termakan ya para kaum muslimin ini, nggak usah borong, nggak usah atau sampai beli satu masker ya. Nggak habis ya, sampai 2 juta harganya. Kalau yang lain nggak usah. Sampai ada yang tertipu, Ustaz. Iya. Dia mau bagikan ke yang lain, dia bayar, ternyata nggak dikirim. Dikirim ternyata ya, sudah dikirim ya Mas. Nggak usah khawatir ya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi itu hanya untuk orang yang sakit saja, untuk meminimalkan. Ya ingat ya, minimalkan. Ya jadi kemudian juga istilahnya masker pun ini sebenarnya saya pengen edukasi ya. Ada caranya pakai masker ya. Edukasi mungkin waktunya kurang nih. Tapi yang paling penting adalah ini ya, yang mungkin cara maskernya intinya makainya aman ya. Cara bukanya sekarang. Cara buka tuh bukan begini ya. Ini masker ya. Bukan begini caranya. Kenapa ini nanti kena nih? Jadi cara bukanya begini, masukin. Buka, udah tutup ya, paham ya? Ini masker nih. Jadi cara bukanya begini. Nah ya, itu cara bukanya. Kalau gitu. begini Ustaz, kita lepas dari telinga itu. Kalau lebih aman begini. Lebih aman. Kalau begini nanti kita pegang dan sebagainya. Jadi kita pegang luar dalamnya ini. Gitu, pegang gini. Terus kita buang. Oh. Gitu. Karena kita pakai begini nanti depannya pegang juga gitu ya. Itu cara ya. Kemudian juga yang paling penting ya. Jadi pakai masker pun ya, ini tidak menjamin. Tidak menjamin. Ya menjamin ya. Jadi itu memang sekadar ini aja istilahnya kekhawatiran saja.
Jadi nggak usah khawatir. Kalau Anda nggak sakit nggak usah pakai. Ya, nggak usah pakai. Seandainya Anda pakai kemudian di daerah kontaminan bisa kena, masuk virusnya. Tetap bisa kena juga. Masuk virusnya. Tetap virusnya ukuran sangat kecil ya. Ya, jadi masker itu untuk orang yang sakit aja ya. Kemudian yang penting juga adalah sering-sering cuci tangan. Sering-sering cuci tangan ya. Sering-sering cuci tangan ya ketika kita berada di daerah tertentu. Ini memang sering, dan kenapa? Dan ini meminimalkan kita, karena setelah cuci tangan ini kita megang. Yang masalahnya nggak sengaja gitu loh. Nggak sengaja gini. Spontan aja biasanya. Spontan ini yang bahaya ya. Dan ini yang paling sering menular pakai tangan ya. Kita megang daerah tertentu, megang apa, ini dan sebagainya. Jadi kita sering-sering cuci tangan. Dan cuci tangan pun ada caranya. Ada caranya. Jadi semuanya harus bersih cuci tangannya. Jadi caranya ada 6 langkah cuci tangan. Ya, ini lembah cuci tangan ini kalau saya jelaskan waktu cukup banyak. Jadi ini ada caranya ya. Caranya kita usap begini ya. Ya, kemudian 1 2 3 4, 2 3 4 sampai 5 ya, begini ya, kemudian begini ya, begini. Ada caranya, nanti searching deh, googling deh nanti ya. Banyak ya. Ya, caranya nanti ini nggak bisa kita. Kenapa harus dengan cara langkah yang benar? Karena tangan kita ini banyak sela-selanya. sela-sela ini, ujung kuku. Makanya ada cara terakhir nih, ya, bersihin kuku ya. Jadi cuma bukan gini-gini aja. Selesai terus ya. Ini kena, ini setelah kuku kena. Jadi gunakan 6 langkah cuci tangan yang benar. Ini penting ya, bukan gini-gini doang ya. Jadi rebutan hand sanitizer tapi caranya gini-gini aja. Sama aja ya. Jadi ini perlu ya. Apalagi setelah keluar ya, ke mall atau terpaksa keluar gitu ya, belanja apa, ini bukan nakut-nakutin, terlebih di daerah yang sudah terkena gitu ya. Dan alhamdulillah kita sekarang di Lombok ya, alhamdulillah belum ada terkonfirmasi ya. Ya mudah-mudahan kita nggak ada lah, mudah-mudahan gitu ya. Amin ya Rob. Nggak ada ya, daerah-daerah, sebagian daerah seperti itu ya. Yang penting juga. Kemudian selanjutnya lagi yang paling penting ya, tadi cuci tangan ya, cukup penting. Jadi percuma pakai masker ya, tapi nggak cari cuci tangan, terutama ke daerah-daerah yang terpapar ya. Kemudian yang paling penting juga adalah jaga stamina dan kesehatan. Olahraga. Ya, olahraga teratur ya. Pertama ya, jaga stamina, pertama istirahat yang cukup, tidur yang cukup, kemudian makan yang cukup ya. Yang lagi diet sampai kelaparan, sampai apa itu ya gimana ya. Ya tahu sendiri gitu ya, bisa pertimbangkan ya, bisa mikirkan gitu ya. Sampai tahan lapar karena diet gitu ya. Oke, kemudian makan cukup, kemudian perbanyak makan sayur sama buah. Sayur kan buah. Banyak makan sayur sama buah. Istirahat yang cukup sama olahraga. Ya, nggak apa-apa. Minum vitamin boleh ya, minum vitamin, minum madu boleh ya. Minum susu kuda liar misalnya gitu boleh ya. Artinya yang orang-orang yang biasa dia rasa minum jahe untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ini minum, kita bisa minumnya. Herbal juga ya, herbal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, dari ahlinya bagus. Hanya saya jangan mengklaim ini obat gitu ya. Apalagi dari Rasulullah gitu. Iya, apalagi ini dari Rasulullah padahal herbal gitu ya. Nah, ini juga hati-hati ya. Nah, kenapa penting? Nah, ini penting sekali ya. Kenapa penting sekali menjaga daya tahan tubuh? Kenapa ini ada kabar gembira sedikit? Ya. Virus COVID 80%, saya ulangi, 80% ya, 80% ini sembuh dengan sendiri. Alhamdulillah, kabar baik ya. 80%. Ini sembuh sendiri. Kenapa? Karena belum ada obat sampai sekarang ini, kasus sudah dilaporkan ya. Ada yang meninggal, ada yang sembuh. Nah, ini 80% itu dari situ. 80% dia sembuh sendiri karena sistem imun kita. Sistem imun kita. Ya ini sembuh sendiri ya, 80%. Ya, dan ternyata yang 80% ini rata-rata orang yang punya daya tahan tubuh bagus. Dan 20% yang meninggal berarti ya, yang nggak selamat, ya mayoritasnya di atas 60 tahun. Berarti daya tahan tubuhnya sudah menurun. Yang kedua, daya tahan tubuhnya sedang turun. Ya, makanya itu sedang perjalanan ke luar negeri, itu kan pasti capek itu. Ya, capek ya. Safar tuh capek ya. Kita atau minal azab gitu ya. Walaupun sekarang nginep di hotel, di mall, capek ya. Ya, 7 jam di pesawat capek loh. Duduk ya. Capek itu, rata-rata orang dari luar negeri capek itu, perjalanan yang jauh. Capek pasti. Ya itu sebabnya ya. Itu bikin rentan Ustaz. Rentan tertular dan rentan hasilnya juga jelek. Gitu ya, sampai jelek, sampai diintubasi, sampai di ICU gitu ya. Nah,
20% itu ya. Kemudian sudah ada penyakit-penyakit sebelumnya yang 20% ini. Yang meninggal ini sudah ada penyakit sebelumnya. Baik itu diabetes, hipertensi gitu ya. Kemudian penyakit imunokompromisi, kelainan sistem daya tahan tubuh. Jadi yang 20% ini adalah kabar gembira, ya ini bukan kabar gembira ya. Yang bagi 80% Cukup ringan. ya. Kabar Artinya yang cukup 20% yang meninggal ini adalah pertama memang itu ya usia. Kalau usia memang begitu ya, nggak ada obatnya itu. Ya ada obatnya ilal haram ya. Saya ulangi lagi, kemudian yang kedua yang sedang ngedrop gitu ya. Kecapean, safar luar negeri. Yang ketiga memang sudah ada penyakit penyulit. Ya hipertensi, diabetes, kemudian juga mungkin sindrom metabolik yang lainnya, ini yang 20. Jadi alhamdulillah 80-nya ini sembuh. 80. Sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh kita. Ini kabar gembira, tapi ada kabar buruknya juga. Kabar buruknya ya. Pertama yang sembuh ini, dia bisa jadi akan mengalami kerusakan paru-paru. Kesana dia anunya. Iya, jadi memang nyerangnya paru-paru. Nyerangnya paru-paru. Ini memang sama seperti SARS, dia ngincer saluran pernapasan. Jadi yang sembuh ini ibaratnya enggak 100% gitu. Keadaan paru-parunya enggak sembuh 100%. Tetap ada. Iya, ini kabar buruknya gitu. Dan juga seandainya memang misalnya kalau secara epidemiologi 80% gitu kan, cuma 20%. Bukan itu yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan adalah ini wabah menular dengan sangat cepat. Jadi ini yang dikhawatirkan. Jadi bukan masalah 80% kok santai aja lah, bukan itu. Tapi yang kita khawatirkan adalah dia ini menular dengan sangat cepat sekali. Ya. Sangat cepat, jadi cepat begitulah. Ini yang namanya wabah yang begitu, yang dikhawatirkan. Dan kemudian psikologis yang kena. Iya. Coba kita. Down. Ada yang kena, ngedown pasti ya. Kenapa? Dia isolasi. Harusnya dia dirawat sama istrinya, istri nggak boleh masuk. Harusnya dia bisa senyum anak dan cucunya bisa menghiasi, dia nggak bisa ngelihat. Anak-anak nggak boleh dekat sedikit pun. Masuk Makin turun daya tahan tubuh turun, stres, depresi gitu kan ya, diisolasi dan sebagainya. Jadi stres, depresi juga menurunkan daya tahan tubuh. Demikian juga kepanikan berlebihan juga. Makanya dari bagian ilmu kejiwaan ya, dari UI itu mengatakan itu hati-hati dengar berita corona setiap hari. Ya, pastikan dengar dari yang valid. Ya, karena setiap hari dengar takut, panik dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini memang kita tidak perlu terlalu panik berlebihan ya. Netizen 62 ini memang jarang ada yang panikan, malah liburan ya. Iya gitu ya. Jadi ini itu ya. Jadi kita jaga stamina ya. Tetap jangan capek. Kalau ada aktivitas itu janganlah ya. Tetap olahraga. Dan olahraga yang baik adalah yang dia continue ya, walaupun sedikit ya. 15 menit ya, 15 menit dalam sehari dengan rentang 3-4 kali dalam sepekan. Ya. Ini olahraga yang benar. Jadi dia sedikit tapi continue ya. Entah itu lari, sepedaan atau apa, 15 menit aja lah. Ya, 15 menit. Ya, kalau saya di rumah beli sepeda statis tuh. Ya, pasti. Tadi juga statisan dulu ya. 10 menit aja. Yang penting kontan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai yang dia sedikit tapi continue gitu kan ya. Dan bukan olahraga namanya. Sekali seminggu langsung futsal 2 jam. Enggak, bukan itu ya. Nanti bulan depan baru lanjut lagi. Iya, itu. Jadi harus continue ya. Ini istilahnya secara olahraga ya. Kemudian udah ya, cukup kayaknya ya. Saya pengen jelaskan tentang lockdown tapi kayaknya cukup ya. Kita aja ya, sudah waktunya ini sudah Mau ke sesi pertanyaan. Kayaknya pertanyaan aja ya. Masih banyak yang saya ingin jelaskan tapi sepertinya pertanyaan cukup banyak dan juga nanti saya khawatirnya interaksi kita kurang gitu ya. Dan juga ada beberapa yang lain, mungkin banyak ya fikih-fikih yang lain, tapi mungkin saya rasa saya cukupkan sampai di sini aja dulu ya. Dan kemudian saya kembalikan kepada ya Khairul sebagai moderator kita ya. Fadhal silakan. Oh ya, Ustaz. Jadi kan tadi mau menjelaskan tentang lockdown sekalian saja dengan pertanyaan. Jadi perbedaan lockdown, social distancing ini di mananya, Ustaz? Iya, oke. Ini terkait dengan lockdown ya. Jadi memang dalam Islam pun ada ya. Dalam Islam pun ada. Dan kita pun dalam ilmu kedokteran juga ada ya. Jadi ada namanya konsep lockdown, karantina wilayah, karantina rumah, dan social distancing.
Itu ya, ini ada dalam ilmu epidemiologi ya. Tapi sebelumnya kita Islam dulu ya. Ternyata konsep ini sebenarnya sudah ada dalam Islam ya. Jadi subhanallah, Islam agama yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Kalau kalian mendengar ada satu ta'un, wabah, bi ardin, di satu tempat, fala tadkhuluha. Janganlah kalian memasukinya. Wa idza waqa'a bi ra'din wa antum fiha. Kalau ada terjadi di suatu tempat dan antum fiha, kamu berada di situ, maka fala takhruju, jangan keluar minha, darinya. Ya. Jadi sudah ada ini. Jadi intinya adalah orang yang di orang ada suatu wilayah yang masuk nggak boleh, yang dari luar nggak boleh masuk. Yang luar nggak boleh masuk ya. Kenapa? Supaya nggak ketular. Ya, supaya nggak ketular. Ya, inilah, jadi bukan takut ya, bukan malah nantangin ya, enggak saya takut Allah gitu ya, nggak masalah, jangan gitu ya. Ini harus dia keluar. Bahkan hadisnya kan ya, firra minal madhum firaraka minal asad. Larilah dari penyakit lepra ya, wabah, sebagaimana kalau lari dari singa gitu ya, lari, nggak boleh masuk. Kemudian yang kedua, wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha. Kalau ada di suatu tempat, kamu sedang di situ, nggak boleh keluar. Kenapa? Supaya nggak nularin daerah yang lain. Dan orang di sini, walaupun dia sehat, nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Konsekuensinya adalah, orang yang di dalam ini, walaupun sehat, nggak boleh keluar, nggak boleh ngungsi. Ya, nggak boleh ngungsi berarti kan ya. Konsekuensinya, dia pasti bisa jadi kena apa enggak? Bisa jadi. Bisa jadi kena ya. Bisa jadi kena. Nah, oleh karena itulah, orang yang di dalam sini, baik sehat, maupun yang sakit, yang nggak boleh keluar, ini kalau kena wabah, kemudian meninggal, dia akan dapat pahala mati syahid. Ya, dapat pahala mati syahid. Makanya ada hadisnya, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Dia dapat mati syahid. Iya. Soalnya kenapa? Ya dia mengikuti Rasulullah SAW. Dia sehat, dia nggak keluar. Sebenarnya bisa aja kan, kalau mau egois kan kabur gitu kan. Kabur, tapi dia bertahan di situ. Bertahan, dan dia berharap pahala Allah. Kalau dia juga kena, meninggal syahid. Ya, dan yang sakit pun juga sama. Dia juga nggak keluar, dia bertahan di situ ya. Dengan kemungkinan besar bisa jadi virusnya nambah numpuk gitu ya. Dia bertahan di situ dan dia dapat pahala syahid. Dan ingat, ini dapat pahala syahid ya. Dapat pahalanya. Berbeda dengan mati syahidnya gitu ya. Kemudian ada pertanyaan kan. Kalau ada orang fasik, pendusta, ya pezina, perampok gitu kan ya. Mati kena wabah, enak dong gitu ya. Jawabannya adalah dia dapat pahala mati syahid. Bisa jadi dosanya jauh besar gitu ya, dibandingkan pahala mati syahidnya, sehingga dia dihukum. Paham berarti ini ya? Nah, ini maksudnya pahala mati syahid. Ya, dapat pahala mati syahid. Dan inilah dan ini ya hiburan ya bagi teman-teman kedokteran, tenaga medis, tenaga kesehatan ya. Mudah-mudahan ya, dan kemarin saya dapat berita ada teman perawat meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Jakarta ya, informasinya sudah menyebar, sudah terbuka. Karena perawat ini dia merawat pasien COVID-19. Dia merawat ya, mudah-mudahan kita doakan ya dia meninggal mendapatkan pahala syahid, dan teman-teman ya. Ini sebagai motivasi suntikan juga kepada teman-teman tenaga medis, mudah-mudahan dengan berharap pahala ya, berjuang garda terdepan di rumah sakit ya, pasti takut ya. Saya pun takut gitu ya, ke rumah sakit was-was dan sebagainya, tapi kita tetap berharap pahala kepada Allah. Nah, ini ternyata dalam Islam ada ya. Lockdown, intinya nggak boleh masuk. Ya, begitu juga social distancing tadi. Sudah, ini temuan dari Amr bin As. Idenya Amr bin As ya. Dan jadi lockdown intinya nggak boleh. Nggak boleh keluar masuk. Nggak boleh keluar masuk. Benar-benar nggak boleh. Contohnya yang sudah negara Malaysia. Malaysia sudah berarti nggak boleh masuk, nggak boleh keluar. Benar-benar nggak boleh. Kemudian ada namanya karantina wilayah. Karantina wilayah ya. Karantina wilayah contohnya misalnya sudah ditetapkan Jakarta. Nggak boleh keluar masuk Jakarta, dijaga. Bedanya sama lockdown apa? Bedanya lockdown, kalau lockdown itu dia lockdown itu secara menyeluruh. Tapi kalau ini masih daerah gitu loh. Karantina daerah, wilayah. Jadi nggak boleh masuk. Kemudian juga ada namanya karantina rumah tadi ya. Oh iya. Untuk per UDP. individu ya, per keluarga. Ya, UDP nggak boleh keluar rumah, UDP. Ketahuan UDP dia nggak boleh keluar rumah, dan juga warga-warga ngingetin juga, ente UDP nih. Ya, ingetin tuh, nggak boleh keluar. Berarti gitu kan. termasuk nggak ikut sholat berjamaah? Iya, nggak boleh ikut sholat berjamaah, kan dia sedang ODP soalnya, gitu kan. Nah, kemudian juga tadi social distancing juga, dan paling penting adalah lockdown ini adalah dari keputusan dari ulil amri dan para ahli.
Ya, bagi yang penuh juga kita tetap hormati gitu ya. Kita hormati, kita hanya bisa kasih masukan, mereka lah yang punya wewenang gitu ya. Dan tentunya kasih masukan dengan cara yang baik, nasihat yang baik, mau izoh hasanah gitu ya. Itu jadi lockdown itu memang bagiannya ulil amri yang punya tugas, dan memang setelah masukan dari berbagai macam orang-orang yang berkompeten gitu ya. Ini lockdown insyaallah. Ustadz, Ya. ini Indonesia setelah terjangkit kita malah menjadi negara dengan persentase kematian paling tinggi. Ya. Dibandingkan Italia, dia kemarin punya persentase kematian 8,0, Iya. Indonesia 8,3. Ini apa yang menyebabkan seperti ini? Iya, jadi yang menyebabkan angka kematian yang paling yang tinggi ya. Jadi pertama adalah dari kesigapan kita melapor. Ya, kesigapan kita melapor. Jadi kalau dari gejala awal, jadi kalau tadi diikutin semuanya ya, ODP diikutin, PDP diikutin apa. Nah, ini istilahnya penanganan awal bisa dilakukan. Anggaplah misalnya ODP, ya, orang pengawasan. Orang ini kan kita tekankan jaga stamina, sehingga kan ini kan bisa menurunkan angka mortalitas, angka kematian. Begitu juga dengan pasien ya. Pasien dalam pengawasan ini kan kita akan mendapat perhatian khusus dari pesawat yang lain, dikasihlah obat yang bagus ya, dikasih ruangan yang bagus, dikasih ini ya. Jadi pengawasannya bagus. Nah, masalahnya sekarang kalau masyarakat kita nggak ngelapor, nggak peduli dengan ODP, nggak peduli dengan PDP, ya bisa jadi kan mereka ini ketahuannya setelah parah, ya, atau keciduk malah kan, keciduk ternyata kamu nih demam tinggi, ternyata COVID, ternyata kan sudah sempat nularin lagi gitu kan, ya kan. Nah, jadi sebab pertama apa? Kesadaran masyarakat kita, Kesadaran diri sendiri. ya. Jadi semakin cepat kita ngelaporkan, ini semakin baik buat Anda. Ya, jadi jangan takut ya. Ini saya dapat jumpa ini. Saya jumpai ya ada kasus dia takut ngelapor. Takutnya kena COVID. Takutnya kena COVID, takut menerima kenyataan saya kena COVID, dan takut juga udah kebayang isolasi gitu ya. Jadi takut ngelapor. Ini jangan, ini pertama segera lapor pokoknya ya. Tadi gejala demam, sesak napas, kemudian ngilu, batuk, perlu ini segera laporkan, segera periksa. Segera periksa. Ini untuk kebaikan Anda. Kalau Anda begitu, Anda dapat perhatian khusus dan juga siap-siap ya, daya tahan tubuh tingkat. Jadi kerusakan minimal gitu ya. Dan juga lebih aman. Ini buat keluarga, buat lingkungan sekitar sekitar juga. Jadi ini pertama. Nah, ini berbeda, tentunya berbeda dengan Italia, yang lain. Mereka sudah punya kesadaran. Punya kesadaran dan sudah punya melek teknologi ya. Misalnya contohnya ya, Jakarta ada info hotline COVID. Ada apa-apa telepon gitu. Ya kan, telepon. Nah, sedangkan mereka melek informasi teknologi, sedangkan kita belum tentu semuanya up to date. Iya, belum tentu mau ngelapor, mau apa. Ini pertama kesadaran. Jadi semakin kesadaran bisa menurunkan mortality rate. Kemudian juga yang kedua adalah memang kesiapan alat gitu ya. Kesiapan alat kita ya. Alat kita memang bisa dikatakan terbatas. Walaupun kabar gembiranya Indonesia, kita belum sampai ke tahap yang menyebabkan overload. Kita belum alhamdulillah di Indonesia. Makanya kalau sudah alatnya overload, kita nggak tahu lagi. Rumah sakit nggak nampung, taruh di mana lagi. Sarana kita kurang, ruang isolasinya nggak ada, di mana lagi gitu kan. Jadi kita menjaga bahasanya flattening the curve. Ya, bagaimana supaya kurva ini nggak begini, tapi dia datar di bawah dari kemampuan rumah sakit kita. Ya, kalau bisa kasusnya ini di bawah dari kemampuan rumah sakit kita menampung. Ya, kita flattening the curve, kita kalau bisa kebawahin gitu ya. Dengan cara apa tadi? Paling cepat. Iya, social distance, 14 hari, segera lapor. Ini untuk kebaikan Anda juga gitu. Ya, dan kita doakan mudah-mudahan alat di Indonesia semakin lengkap gitu ya. Jadi itu intinya insyaallah. Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah. Anda bacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nining dari Tasikmalaya. Saya mau bertanya, bagaimana sikap kita menghadapi virus corona, di mana ada anjuran untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, sedangkan pekerjaan sehari-hari di luar atau pasar. Kalau tidak keluar, ada kemungkinan keluarga tidak bisa makan, sedangkan harga-harga sudah pada mulai naik. Iya, ini juga terkait dengan social distance dan memang atau sampai lockdown tadi memang disinilah peran pemerintah sebenarnya. Peran ulil amri untuk menjaga ketersediaan stok makanan gitu ya, melakukan observasi, melakukan pengawasan sebagaimana informasinya di Saudi Arabia ya.
Saudi Arabia itu terkontrol, bahkan diskon. Kenapa? Pemerintah itu bekerja keras di sana ya, diawasi, penimbunan langsung dihukum berat. Yang ini kemudian penjualan kemudian juga dikontrol ya, ada polisi-polisi yang nyebar di toko-toko dan sebagainya. Itu bahkan itu didiskon. Nah, ini memang tugas dari pemerintah dan kita doakan pemerintah kita semoga bisa melaksanakan hal ini. Kemudian selanjutnya saya rasa, saya yakin ya, mayoritas kita ini punya tabungan ya. Pasti ya, punya tabungan kita ya. Entah tabungan mau beli rumah, tabungan mau beli HP, tabungan beli mobil. Untuk sementara ini gunakan dulu tabungan Anda. Saya yakin kita pasti punya tabungan ya. Gunakan dulu tabungannya. Tahan dulu lah mimpi beli mobil ya. Mimpi belinya tahan dulu, gunakan tabungan Anda gitu ya. Ya kita coba 14 hari. Kita belum selesai 14 hari ini. Kita doakan 14 hari rakyat patuh semuanya, selesai kita kan. Makanya gitu ya. Nah, selesai. Jadi gunakan dulu lah tabungan Anda. Ya jangan keluar dulu ya ke pasar. Ya jangan keluar kalau memang di sana daerahnya rawan dan sebagainya. Kalau memang Anda masih bisa gunakan tabungan, nggak usah kerja. Ya, saya rasa juga semua pada ngeliburkan ya. Sekolah ngeliburkan, Semua, mengeliburkan. Juga kalau memang ada apa-apa, lobby-lobby ke pimpinan supaya libur atau apa gitu kan. Ya, jadi kalau memang Anda punya tabungan, gunakan tabungan dulu. Ya, saya rasa pasti adalah tabungan apalagi 14 hari gitu ya. Dan kita berdoa semoga tidak berlanjut gitu ya. Tidak berlanjut dan insya Allah ya. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah yang sudah sembuh setelah positif COVID-19 apakah masih berpotensi terpapar kembali jika wabahnya belum selesai atau hilang? Iya, kalau secara teori dia tubuhnya sudah terbentuk imun. Antibody berarti. Sudah terbentuk antibody sehingga secara teori dia nggak bisa lagi. Ya, sudah kena, sembuh, dia secara teori sulit bahasanya. Secara teori. Sebagaimana misalnya dulu kita kan pernah kena cacar air. Katanya kalau cacar air sekali nggak kena lagi karena sudah kena antibody. Nah begitu juga katanya demam berdarah sekali kena nggak bisa kena lagi. Ya sama juga gitu juga COVID sudah kena positif sembuh ya kemudian masih ada wabahnya dia nggak akan kena lagi kecuali pertama dia punya kelainan sistem daya tahan tubuh. Yang kedua dia sangat ngedrop sekali, kecapean sekali sehingga daya tahan tubuh turun lagi bisa kena lagi. Jadi bisa karenanya secondary infection bahasanya bisa kena lagi ya. Dan memang secara umum ya wabah ini berhenti karena itu mayoritasnya karena orang-orang sudah mulai dapat imun semua sehingga dia wabahnya nggak bisa pergi sana sini ya akhirnya satu kampung itu sudah kena imun semua nggak bisa cuma dia pergi ke daerah lain lagi ya secara umum gitu apabila belum ditemukan vaksinnya cara wabah berhenti itu ketika mayoritasnya sudah punya antibody sehingga imun wabahnya nggak bisa kena gini nggak bisa. Jadi dia akhirnya udah mati tempat atau enggak ke tempat yang lain. Jadi cara wabah berhenti itu mayoritas karena herd immunity. Oleh karena itulah vaksin cara kerjanya memberikan herd immunity. Itulah kenapa vaksin ini cakupannya harus 90% ke atas. Sangat ditekankan 90% ke atas. Kalau di bawah 90%, 50 ini gagal, percuma vaksin. Makanya di negara lain vaksin ini diwajibkan. Arab Saudi, Timur Tengah, Australia, Singapura wajib. Di Indonesia aja yang belum wajibnya ya wajib begitu ya. Kalau di sana wajibnya nggak vaksin nggak boleh sekolah. Ya nggak boleh sekolah anaknya dan sebagainya. Jadi seperti itu ya masih bisa kena. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum, semoga Allah senantiasa menjaga antum dan kaum muslimin di dunia. Anda sudah melakukan self isolasi, kami belajar di rumah bahkan mulai beribadah di rumah. Akan tetapi orang rumah yang lain tetap melakukan aktivitas di luar rumah. Apakah yang dilakukan ana sia-sia Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya insya Allah ya. Jadi kalau istilahnya kita di rumah saja ya. Di rumah ya. Kemudian orang tersebut di luar gitu ya. Di luar. Maka dia tetap di rumah itu yang bagus gitu loh. Tapi ini keluarganya dia Ustaz. Jadi keluarganya dia keluar rumah tetap beraktivitas. Oh sia-sia berarti. Masuk lagi ke rumah. Sia-sia. Dia doang yang sendiri ya. Ya sia-sia. Sia-sia ini makanya satu keluarga kompak gitu ya. Kompak. Jadi nanti sama aja dia keluar bawa virus masuk. Sama apalagi dia nih ada 10 orang ngendem di rumah. Satunya keluar tuh ke Jakarta, balik ke Jakarta bawa bisa kena. Ya bisa kena. Jadi sia-sia harus kompak. Harus kompak ya semuanya keluarga rumah itu kompak. Ingat ya kita sudah tinggal seminggu lagi kayaknya nih. Seminggu lebih lah sabarlah insya Allah ya.
kita bantu program pemerintah, nggak ada penting apa-apa di rumah aja. Ya, di rumah. Dan ini subhanallah, ini ada hikmahnya, kesempatan kumpul dengan keluarga setelah sibuk. Kemudian kesempatan suami ngimamin kalau sholat di rumah ya, ngimamin istri di rumah gitu ya. Kesempatan kapan lagi nih? Kemudian kesempatan lagi berkumpul keluarga ya. Kita pun para ustadz kesempatan murojaah, nggak ceramah tok gitu ya. Ini saatnya murojaah ya, belajar di rumah ya. Kita ini kesempatan gitu ya. Dan demikian juga banyak hikmah di rumah ya. Banyak hikmah di rumah ya. Kita berbanyak ibadah di rumah ya. Sholat malam, kemudian sholat duha perbanyak di rumah, ngaji di rumah yang banyak. Ini hikmah, salah satu hikmah nih. Ya, supaya rumah tangga harmonis kembali ya, insyaallah. Oh ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, Afwan bertanya, ada yang bilang kenapa masjid-masjid saja yang disuruh sepi dengan adanya virus ini? Kenapa tempat-tempat ibadah non-muslim tidak pernah dibahas dan tidak dilarang? Mohon pencerahan. Ya, ini juga yang perlu diluruskan. Sebenarnya arahan dari presiden kita ya, Hafizahullah, dan para gubernur ini sebenarnya secara umum. Sebenarnya sama juga. Jadi mereka pun juga melakukan pembatasan. Cuma karena mayoritas kita adalah Islam, ya Islamlah yang lebih ditekankan. Mereka pun sama juga. Ya, mereka pun sama juga ya. Mereka juga dibatasi juga ke wilayah ibadah-ibadah mereka juga dibatasi mereka juga. Dibatasi berkumpul juga. Iya, berkumpul juga. Karena kita kan mayoritas Islam. Jadinya kita pun yang lebih disorot. Coba saja deh dengar berita di Italia. Di Inggris sama juga, gereja-gereja juga ada pengumuman dari uskup mereka, pengumuman dari pendeta mereka, udah lah tutup, kita libur dulu deh gitu. Sepi juga sama, karena kita di Indonesia aja gitu kan. Ya, jadi jangan sampai ada pernyataan, waduh mall malah dibuka, diskotik malah dibuka, masjid suruh tutup, konspirasi katanya gitu ya. Ini enggak benar gitu ya. Artinya semua juga begitu ditutup juga. Ya, mungkin yang viralnya masjid. Ya, cuma viralnya masjid ya, semua ditutup juga. Kemudian ada pertanyaan, kenapa mall dibuka? Iya, mall itu kan tempat belanja gitu ya. Kalau ditutup mall ya kita belanja di mana gitu. Jadi ya ini juga, dan juga ternyata ya ini sekaligus juga ya. Dan juga fikihnya ada pertanyaan kan tentang sholat di masjid ya. Di masjid ya. Pertama di masjid ini, ada yang benar-benar menolak. Jawabannya fatwa ulama sangat banyak ya. Fatwa ulama sangat banyak tentang sholat di masjid. Jadi kita bisa tidak sholat di masjid kalau ada wabah. Dan ini ada sejarah. Ya, ada sejarahnya ya. Ada sejarahnya. Dulu pernah ada wabah di Mesir, di Andalusia dan sebagainya, itu masjid-masjid diumumkan ditutup. Ya, Mesir, di Andalusia masjid ditutup, nggak sholat. Ya, demikian juga wabah taun ya tahun 749 Hijriah ini juga masjid ditutup. Ya, jadi kalau yang bilang nggak ada sejarahnya masjid ditutup karena wabah, jawabannya tidak benar. Dulu ulama-ulama sudah menerapkan masjid ditutup karena wabah dulu. Ya, nggak ada sholat. Ya, nggak ada sholat jamaah, nggak ada sholat Jumat pun nggak ada. Dan demikian juga para ulama juga ya. Para ulama juga sudah sudah banyak fatwa, saya nggak usah kita jelasin lagi ya. Banyak fatwa MUI, fatwa dari ulama-ulama yang intinya adanya wabah bisa mencegah. Orang bau bawang saja dia nggak boleh ke masjid. Ini bau bawang nih, apalagi bawa penyakit gitu kan. Untuk mencegah kan. Ya, untuk mencegah. Jadi istilahnya boleh gitu kan ya. Dan juga ada pertanyaan, ada hadis yang hadisnya ternyata lemah atau bahkan saya terputus, yaitu saya baca hadisnya idza ahatun minas samai unzilat surifat an umaril masajid. Jadi ada hadis, jika penyakit dari langit diturunkan, penyakit tersebut dipalingkan dari masjid. Nah, ini hadisnya sebagian ulama bilang sanadnya terputus ya. Ya, katanya karena ada yang mengatakan dengan ada hadis ini justru kita berlindung di masjid. Ya, karena surifat an umar masajid ya. Jadi penyakit tersebut akan dipalingkan dari pemakmur masjid katanya. Nah, ini hadisnya lemah ya, atau bahkan sanadnya terputus ya, dan bahkan bertentangan dengan mayoritas hadis-hadis yang sahih. Gitu ya. Jadi intinya boleh ya, keadaan wabah itu boleh tidak sholat jamaah dan sholat di sholat Jumat. Hanya saja sekarang ya aplikasinya sekarang tidak semua fatwa ini diterapkan. Ya, tidak semua fatwa ini diterapkan. Bisa jadi di daerah ini berlaku, di daerah ini nggak berlaku.
Dan dari mana patokannya ini? Patokannya kembali kepada umaro sama ulama. Ya, jadi jangan ambil kesimpulan sendiri. Misalnya di Lombok ini, wah boleh loh gitu ya. Tanya itu ahlinya, gimana Lombok? Ya, gimana ini? Tanya ahlinya. Jangan kita ambil kesimpulan sendiri gitu ya. Dan ini nggak bisa di beda-beda setiap tempat ya. Beda-beda di setiap tempat. Oke. Ustaz, pertanyaan terakhir, Ustaz. Terakhir ya, Masya Allah ya. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal karena COVID-19, itu pelaksanaan pengurusan jenazahnya bagaimana, Ustaz? Ya, untuk pengurusan kalau ada yang meninggal ya. Kalau ada yang meninggal, memang ada yang mengatakan itu masih bertahan ya. Cuma saya belum tahu rinciannya itu bertahan berapa jam ya di jenazah tersebut ya. Yang jelas untuk pemakamannya lebih steril. Ya, orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan ya, bisa memakai pakaian ini. Dan setahu saya ini belum ada penelitian lebih lanjut ya tentang berapa pastinya berapa ini, dan mayoritas rata-rata dia memakai pakaian hazmat. Hazmat tuh pakaian astronot ya. Hazmat singkatan dari hazardous material. Jadi dia pakai pakaian itu. Pakaian ini ya. Jadi untuk sementara mereka pukul rata aja, mereka memakamkan dengan pakaian pakaian steril gitu ya. Pakaian steril ya. Jadi diserahkan ke yang memang ke ahli kesehatannya. Ahli kesehatan ya. Kesehatan. Jamaah sekalian, demikian tadi bincang-bincang singkat kita, sharing-sharing kita bersama Ustadz Dr. Raihanul Bahrain MSc SPK Hafizahullah. Dan Ana berharap, kita semua berharap bahwa dari sharing-sharing ini ada banyak ilmu yang bisa didapat oleh jamaah, dan tidak mudah kita dalam mengambil informasi yang ada di internet langsung menge-share, dan tidak mudah percaya dengan segalanya seperti yang telah dijelaskan tadi. Semoga penjelasan-penjelasan dari Ustadz itu menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, dan semoga kedepannya NTB dan juga Indonesia terbebas dari virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita, live streaming kita pada hari ini. Semoga di suatu kesempatan, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan atau bertemu kembali dengan pembahasan yang lain. Dan semoga Ustadz tidak bosan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم